Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah yaitu Kolokium Didaktikum. Nah, kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan mengajar dan belajar dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama. Nah, untuk pertemuan kita siang hari ini secara spesifik kita akan melanjutkan materi yaitu berkaitan dengan mengajar dan belajar dalam konteks Perjanjian Baru. Jadi untuk konteks Perjanjian Lama sudah dibahas di pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk di dalam pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan mengajar belajar dalam konteks Perjanjian Baru. Nah, kita ketahui bahwa mengajar dan belajar dalam konteks Perjanjian Baru itu secara spesifik atau secara khusus berdasarkan kitab-kitab Injil. Nah, kita ketahui juga bahwa kitab-kitab Injil menggambarkan secara tuntas, menggambarkan secara komprehensif mengenai eksistensi Allah sebagai pengajar yang berkualifikasi, yang berkompetensi, yang memiliki kemampuan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi spiritual yang diteladankan oleh pribadi Yesus Kristus. Bahkan kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru menyatakan bahwa Yesus Kristus sebagai guru yang agung atau guru yang profesional. Nah, kalau kita merujuk dari pendapat Ken Blackhart dan Philip Hodges mengatakan bahwa kualifikasi kepribadian, kerohanian, mental, dan sifat-sifat sosial merupakan teladan Yesus sebagai guru agung. Atau dengan kata lain bahwa kualifikasi ini tercermin di dalam kepribadian Yesus. Yesus memiliki kompetensi kepribadian yang sangat baik. Yesus memiliki kualifikasi kerohanian yang begitu baik, dan Yesus juga memiliki kompetensi sosial yang begitu baik di dalam kehidupan sosial Yesus, sehingga kualifikasi ini nampak jelas di dalam pribadi Yesus. Selain itu, Paulus Lilik Kristanto juga menyatakan bahwa dalam konteks pendidikan agama Kristen secara khusus dalam Perjanjian Baru itu mengalami revolusi yang besar dan sangat efektif. Dengan apa? Dengan munculnya Yesus Kristus sebagai pengajar agung, atau artinya keberadaan Yesus sebagai guru agung mengalami perubahan yang sangat signifikan di dalam proses belajar mengajar dalam konteks Perjanjian Baru. Nah, oleh sebab itulah maka para tokoh-tokoh pendidikan Kristen terus melakukan penggalian terhadap kitab Injil untuk menemukan kebenaran dari pribadi Yesus sebagai guru agung. Nah, selain itu J.M. Pritch menjelaskan bahwa dalam bukunya Jesus the Teacher menjelaskan bahwa wewenang Yesus sebagai guru agung, Yesus tepat sekali bagi pekerjaan mengajar. Menjelaskan bahwa tidak ada orang yang lebih tepat untuk tugas ini daripada Yesus. Yesus benar-benar seorang guru yang sempurna,
baik dari segi ilahi maupun dari segi insani. Memang ia datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Nah, ini bisa dilihat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Nah, wewenang ini meliputi berbagai unsur, yaitu unsur insani dan juga unsur ilahi. Peninjauan unsur-unsur tersebut kiranya mendorong dan membangkitkan kita sebagai seorang guru untuk meneladani Yesus yang merupakan guru agung. Jadi keteladanan Yesus sebagai guru agung menjadi standar bagi kita yang menjalankan tugas sebagai seorang guru. Nah, mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa dalam menjalankan tugas sebagai guru, Tuhan Yesus adalah seorang pakar dan seorang ahli yang profesional di dalam mengajar. Oleh karena itu maka Yesus sering disebut sebagai guru agung, melebihi guru-guru Yahudi dan bahkan melebihi filsuf-filsuf dunia di sepanjang sejarah. Yesus memiliki kompetensi yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Tidwell mengungkapkan 4 kategori pengukuhan diri Yesus sebagai sang guru agung. Nah, misalnya 4 kategori itu antara lain yang pertama, Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah guru. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Nah, selain itu, Yesus, teman-teman atau pengikut-pengikut dan musuh-musuh orang yang tidak suka dengan Yesus pun menyatakan bahwa Yesus adalah seorang guru. Jadi selain teman-teman atau pengikut-pengikut Yesus, bahkan musuh-musuh Yesus atau orang-orang yang membenci Yesus pun mereka mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru. Misalnya kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-1, pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13, pasal 19 ayat 39. Selain itu Injil Markus pasal 4 ayat 38, pasal 9 ayat 17, pasal 12 ayat 13 sampai dengan 14, dan Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua, dan Injil Matius pasal 22 ayat 24. Nah, teks-teks Alkitab ini menjelaskan bahwa teman-teman Yesus, pengikut-pengikut Yesus, bahkan orang-orang yang membenci Yesus, yang tidak suka dengan Yesus pun mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang agung. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kategori yang ketiga, yaitu Yesus mengajar dengan baik sekali. Dia adalah pakar dalam seni mengajar, sehingga ketika Yesus mengajar, banyak orang berbondong-bondong untuk melihat pengajaran-pengajaran Yesus. Bahkan mereka begitu antusias dalam menyimak materi-materi yang diajarkan oleh Yesus. Nah, bagi itu kategori yang ketiga. Kategori yang keempat, yaitu Yesus menugaskan pengikut-pengikutnya untuk mengajar. Nah, ini dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah, selain itu kualitas Yesus sebagai guru agung mengkristalisasi dalam unjuk kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi spiritual, dan kompetensi profesional. Nah, pengajarannya sangat dikenal dan dikagumi oleh orang-orang sejaman dengan Yesus atau orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Mereka begitu mengagumi
ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Dan di dalam pengajaran Yesus, Yesus mengajar dengan penuh spirit dan memberikan inspirasi bagi mereka sehingga mereka begitu antusias dalam menyimak pengajaran Yesus. Nah, selain itu penulis Injil Matius juga menyimpulkan, memberikan konklusi kekaguman dari pendengar setelah mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Misalnya di dalam Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Di sini menjelaskan tentang kesan pendengar, kesan orang-orang yang ketika mendengarkan pengajaran Yesus. Ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus, setelah mereka selesai mendengarkan pengajaran Yesus, mereka merasa takjub akan pengajaran Yesus. Nah, kita ketahui bahwa Tuhan Yesus bukan hanya pandai di dalam mengajar, tetapi Tuhan Yesus juga menunjukkan keteladanan sebagai guru yang memiliki multi kompetensi. Melainkan juga ia mendidik mereka, ia melatih mereka dan mengutus murid-muridnya sebagai guru-guru yang berkompeten. Nah, hal ini nampak di dalam seperti diungkapkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, ini perintah-perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid untuk menjalankan tugas sebagai pengajar. Artinya mereka memberikan pengajaran-pengajaran seperti yang sudah mereka dapatkan dari guru agung mereka, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus sebagai teladan di dalam setiap mereka menjalankan tugas sebagai pengajar. Jadi dari materi ini kita dapat memberikan kesimpulan bahwa mengajar dan pembelajaran dalam konteks Perjanjian Baru dilihat dari pribadi Yesus Kristus sebagai guru yang agung, sebagai guru yang profesional, sebagai guru yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Nah, itu menjadi standar atau itu menjadi syarat bagaimana kita menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Kita melihat dari pribadi Yesus yang adalah guru agung. Kiranya materi yang singkat ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita berkaitan dengan mengajar dan belajar dalam konteks Perjanjian Baru. Sekian dan terima kasih.